fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri shaimi syai'a. Barang siapa memberi makan berbuka pada orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasanya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang yang berbuka puasa atau yang berpuasa itu. Ada footnote nomor 25, hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena adalah nikmat terbesar bagi setiap muslim, di mana dengan Islam dan iman dia bisa mengetahui Tuhannya Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, dan juga dengan itu dia punya panduan hidup. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dari makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, sehingga mereka punya panduan hidup dan tentu ini akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan puncaknya balasan nanti di akhirat. Ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain, waktu yang lowong, kesehatan, pasangan hidup, keturunan, dan segala macam nikmat yang melimpah yang mungkin tidak akan bisa kita hitung, sebagaimana Allah jelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk bersyukur dan menikmatinya. Ucapkan Alhamdulillah, kemudian nikmati apa yang telah Allah berikan itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita juga hukum halal haramnya Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga untuk mengejar apa yang telah Allah janjikan, karena mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah ini meliputi segala sesuatunya. Baik itu penambahan nikmat, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan hidup. Maka sangat wajar kalau kita selalu memuji Allah, Alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf yang berjudul Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Dan insya Allah kita akan masuk sekarang ke amalan yang ketujuh dari bab ibadah. Kalau yang belum menandai bisa ditandai di halaman 18 bukunya, ada cetang di situ. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditulis angka 7 di atasnya. Pertemuan yang lalu sudah saya pandukan untuk memberikan angka-angka di atas setiap cetang ini sebagai bahasan kita. Dan pada kesempatan ini bahasan kita adalah puasa, amalan utama, dan jenis-jenis puasa itu sendiri. Itu bahasan kita. Mungkin memang tidak semua orang mudah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Karena seringkali tertambat di pikiran dia, kalau puasa itu berarti saya akan lapar, saya akan haus, saya akan capek, saya akan letih. Mungkin banyak aktivitas yang tidak bisa saya lakukan. Nah, persepsi ini dulu yang pertama kita hilangkan. Orang puasa itu tetap sehat, tetap kuat, ya, tetap bisa beraktivitas. Dan perlu kita kembali kepada sejarah. Awal disyariatkannya puasa Ramadan itu di tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelumnya di fase Mekah 13 tahun Islam tidak ada puasa Ramadan. Walaupun bulan Ramadan ada. Karena bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah yang memang sudah dikenal oleh bangsa Arab dari dulu. Tetapi belum ada perintah untuk puasa. Tahun 2 Hijriah, tepatnya pada saat akan disyariatkan juga atau diperintahkan perang Badr, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mulai berpuasa. Subhanallah, pada saat itu muslimin dari karangan sahabat menyambut dengan sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka melakukan perjalanan jihad, berperang, yang memang butuh tambahan ekstra ya, energi. Karena mereka ada yang jalan kaki, ada yang pakai kuda, tapi cuaca panas, perjalanan jauh akan menghadapi musuh. Mereka butuh tambahan energi, tapi mereka tetap berpuasa pada masa itu. Jadi mereka berpuasa sambil berperang. Dan ini memang menunjukkan level iman yang luar biasa gitu. Kita tahu juga pondasi ibadah dalam Islam adalah niat.
Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amal sesuai dengan niat. Ini pondasi dasarnya. Kita bisa menerjemahkan niat ini dengan sugesti. Jadi kalau makin bagus sugesti kita, niat kita, maka makin bagus apa yang akan kita kerjakan. Kayak misalnya akan sholat. Kalau kita niatkan akan sholat, maka kita akan fokus dan tidak akan memikirkan yang lainnya. Makin sempurna niatnya dan sugestinya ingin mengerjakan satu perbuatan, maka makin bagus. Seperti misalnya contoh lain supaya mudah difahami. Kalau kita sedang lapar dan kita sugestinya ingin makan, niatnya ingin makan, maka saya yakin pasti kita fokus dengan makanan itu. Sehingga lapar kita hilang. Nah itu supaya mudah difahami. Kita kalau lagi haus juga begitu. Untuk menghilangkan dahaga kita, kita minum. Sugesti kita sekarang adalah ingin minum. Di saat capek misalnya, kita ingin istirahat. Rasanya ingin merebahkan segera tubuh kita di tempat tidur misalnya. Maka kita akan nikmati istirahat itu. Nah seperti itu gambarannya. Di saat orang hadirkan niatnya, sugestinya ke dalam satu ibadah, maka dia akan fokus. Nah kalau orang mau puasa supaya tidak ada persepsi negatif tadi, tergantung niatnya. Kalau orang selalu menanamkan dalam diri, sugesti dia adalah, saya kalau tidak sahur saya nggak bisa puasa. Nanti benar-benar nggak bisa puasa. Atau kalau saya makan sedikit atau cuma minum sedikit, nanti jam 11 siang pagi nanti saya lapar gak ya? Haus gak ya? Dia niatnya hanya sampai di situ. Sehingga jam 11 benar-benar dia lapar dan haus. Kapan sugestinya justru niatnya dia, saya akan bisa lalui sampai azan maghrib. Kita sudah lalui kemarin Ramadan misalnya. Berapa banyak orang yang antara kita mungkin yang tidak sempat sahur. Tapi biasa aja, tiba azan maghrib tetap aja dia biasa. Minum cuma seteguk air misalnya atau segelas air. Makan beberapa butir kurma cukup. Dia masih mampu pergi mengerjakan sholat maghrib. Dan seterusnya nanti selepas itu baru pulang makan. Jadi sebenarnya ini tergantung daripada sugesti seseorang. Oleh karena itu, hilangkan semua persepsi negatif dulu tentang yang jadi rintangan untuk berpuasa. Saya nanti lapar, saya nanti haus, saya nanti capek, saya nanti loyo, apalah. Semua itu harus dihilangkan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena nikmatnya menahan dahaga di saat lagi puasa, maka aku tidak berharap hidup sesaat pun di muka bumi ini. Jadi mereka sampai betul-betul punya sugesti, kalaupun haus itu sebuah kenikmatan. Bukan satu siksaan gitu. Sehingga akhirnya mereka sangat menikmati. Dan kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu perlu digarisbawahi ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW. Siapa yang terjemahannya, siapa yang meninggal sementara dia dalam kondisi puasa, maka dijamin baginya surga. Kita lagi puasa sunnah atau puasa wajib, pas tiba waktu duhur begini meninggal dunia misalnya. Maka dia dapat tiket surga. Karena luar biasa kedudukan puasa itu sendiri. Tentu kita juga untuk membuat selalu istiqomah dan konsisten mempertahankan satu prestasi, apakah itu ibadah atau prestasi dunia, kita harus punya edukasi yang cukup, ilmu yang cukup. Artinya, kalau kita ingin berprestasi dalam bidang apapun, usahakan ilmu kita cukup sehingga kita bisa konsisten mempertahankan itu. Seperti misalnya orang kalau olahragawan misalnya, dia punya ilmu tekniknya sehingga dia betul-betul bisa selalu juara misalnya ya. Nah seperti itu. Begitu juga orang yang berusaha, berbisnis, dia punya ilmu yang cukup sehingga akhirnya dia bisa mengembangkan dan konsisten mempertahankan bisnisnya itu. Nah dalam ibadah juga sama. Kita harus punya ilmunya. Artinya ada motivatornya yang mendorong kita agar selalu mau menjaga ibadah yang sedang kita kerjakan. Nah kalau bahasa ceramah biasanya fadilahnya. Ya. Maka kita akan mulai insya Allah dengan hadis-hadis yang sudah ditulis oleh penulis ini dimulai dari halaman 18. Dan ini menyebutkan tentang salah satu janji yang Allah janjikan bagi orang yang puasa. Sebagai bentuk edukasi atau ilmu yang kita miliki. Sehingga kita selalu mau mengerjakan dan kita bisa istiqomah mempertahankannya. Hadis yang sangat masyhur diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shaum, kitab puasa, bab Fadlus Shaum, bab tentang keutamaan orang yang puasa.
Jilid 3 halaman 157. Teman-teman yang pegang bukunya bisa lihat di halaman 19 ada footnote di situ ya, nomor 17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jal illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatan farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Wala khalufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Terjemahannya kata Nabi SAW, setiap perbuatan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kecuali puasa. Karena puasa itu milikku. K-nya besar kata ganti Allah. Dan aku, hanya juga kata huruf besar karena kata ganti Allah, dan aku yang memberinya pahala. Hambaku meninggalkan nafsu, syahwat dan makanannya demi aku. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Rabbnya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada minyak kasturi. Saya baca dulu yang ditulis oleh penulis. Setelah hadits ini ada beliau menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas secara langsung, menunjukkan betapa besar keutamaan dan pahala puasa. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sendiri pahala kepada hambanya, ini menunjukkan betapa besar pahala dan pemberian Allah itu. Baik, kita coba masuk lebih dalam membahas tentang masalah hadis ini. Dan kita sekaligus sebutkan ini sebagai faedah hadis. Faedah yang pertama dari hadis adalah semua ibadah sudah ada penentuan kadar pahalanya. Bisa 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Sholat, zakat, amal-amal wajib semua, haji, begitu juga dengan amal sunnah. Zikir, doa, sholat sunnah, puasa sunnah, selain puasa ya, zikir, doa, sholat sunnah, sedekah, ya, umroh, semua ini sudah ada kadar pahalanya. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan seseorang. Ya, tergantung kadar keikhlasan seseorang. Jadi misal begini. Kalau yang mungkin rutin mengikuti kajian kami di medsos, mungkin tidak asing istilah atau bahasan yang akan saya sampaikan ya. Kita bisa meraih ekstra pahala di sebuah ibadah karena kemasan. Dan bagaimana kita menata dan meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Contoh misal, supaya mudah difahami. Kalau seandainya teman-teman bangun tengah malam, misal jam 3, setengah 4 sebelum subuh, kemudian tiba-tiba terlintas di benak kita, pengen sholat tahajud. Kalau kita sholat tahajud, berpahalakah? Berpahala. Tapi ini ya, bisa kita tambah pahalanya ekstranya dengan cara, beda antara orang tadi yang pertama saya kasih contoh, dengan orang yang sebelum tidur, dia udah niat ingin sholat. Kalau yang tadi pertama dia nggak niat sholat, kebetulan aja bangun. Nah orang yang kedua dia mengemasnya, bagaimana dari awal sebelum tidur dia sudah niat nanti jam 3 dia akan bangun sholat tahajud. Berarti dengan niat dia sudah dapat pahalanya. Kemudian dia sudah siapin baju khusus untuk sholatnya misalnya. Kalau ibu-ibu mungkin mukenahnya, mungkin sejadahnya sudah dibubuhi minyak wangi misalnya. Kalau yang pertama tadi mungkin dia bangun, dia sholat. Mungkin mukenahnya sudah dicuci atau belum, bagi dia nggak penting. Yang penting dia sholat. Tapi orang yang kedua ini enggak. Memang dia sudah rancang dari awal. Mukenahnya sudah dicuci bersih, sejadahnya sudah lebih minyak wangi. Bahkan dia sudah memilih surah-surah atau ayat apa yang akan dia baca. Nah orang yang kedua ini akan memiliki ekstra pahala dibandingkan orang yang pertama.
Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari untuk menjelaskan lebih jauh tentang faedah dari hadis, faedah pertama dari hadis kita ini, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mau mengerjakan sebuah ibadah dan dia belum sempat kerjakan. Kayak misalnya Bapak Ibu tidur malam ingin sholat tahajud, tapi rupanya kebablasan tidurnya. Kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Karena dia sudah niat, bukan tiba-tiba dia mau kerjakan. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan itu, kutiba lahu asyru adha'afiha ila sab'ami'a di'fin ila adha'afin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, nah ini jawaban terhadap hadis kita di sini ya, maka akan dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala itu, sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Artinya kalau orang niatkan sebelum tidur, orang sudah siapkan persiapannya, sejadahnya udah bersih tadi, mukena dan baju kokonya misalnya atau gamisnya sudah disiapkan dengan rapi, mungkin dia sudah siapkan teh hangat pada saat dia bangun, mungkin dia sudah siapkan air putih, jadi dia betul-betul siap untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka ini punya ekstra pahala. Walaupun dia kebablasan, dia nggak sempat sholat, tidur-tidurnya bangun sudah azan subuh, dia udah dapat pahala lengkap. Beda dengan orang tadi kalau tidur nggak niat, tapi terbangun lalu dia sholat, dia dapat pahala pada saat itu. Tapi beda dengan orang yang sudah niat awal. Yang luar biasanya, kalau dia tadi kebablasan tidur dapat lengkap satu pahala sholat malam sesuatu dengan niat dia. Misalnya dia niat nanti malam saya mau baca 100 ayat misalnya. Dia kebablasan tidur, dia dapat pahala sholat tahajudnya, dia niat 11 rakaat, 11 rakaat, dia niat 100 ayat, dapat 100 ayat, dia niat ingin berdoa untuk disembuhkan penyakitnya kah, ditambah rezekinya kah, dibahagiakan rumah tangganya kah, sudah dapat walaupun dia belum melakukannya. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha kutiba lahu asyru adha'afiha. Kalau dia kerjakan, dia bangun betul jam 3 tadi misalnya dia niatkan, dia pakai benar bajunya untuk sholat, dia kerjakan jumlah yang dia sudah niatkan, dia baca ayat yang sudah dia niatkan, dicatatkan baginya pahala 10 kali lipat. Dari sholat tahajud itu, sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung kadar keikhlasan dia. Jadi makin kita ikhlas, makin kita mengemas ibadah itu maka makin bagus. Contoh yang lain. Ada orang keluar rumah, dia bawa duit di dompetnya atau di tasnya, tapi dia tidak niat sedekah. Pas di jalan, di lampu merah lihat ada satu orang miskin minta. Dia buka tasnya, dia keluarkan uang. Berpahala kah? Berpahala. Tentu kita bicara ini orang ikhlas. Kalau riya sudah jelas nggak ada pahalanya. Dia ikhlas. Tapi bandingkan ini dengan orang yang kedua. Orang yang kedua ini memang sebelum keluar rumah, dia sudah sisipin uang untuk sedekah. Ini dia nggak akan pakai belanja. Dia sisipin uang, bahkan kalau perlu uang baru. Ya, yang masih belum lecek dia niatkan untuk di jalan Allah. Bukan karena pengemisnya, tapi karena ingin diberikan di jalan Allah. Dia ingin berikan yang terbaik. Dia sudah siapin uang 100 ribu kah, 50 ribu kah, 20 ribu kah. Tapi uang-uang yang baru misalnya. Sendiri ditaruh di tasnya untuk disedekahkan. Dia niat keluar. Nanti kalau ketemu orang dia akan sedekah. Kalaupun dia tidak ketemu orang miskin tetap dapat pahalanya. Kalau dia berikan akan dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung daripada nanti kadar keikhlasan dia makin tinggi. Begitu juga tentang kuantitas ya. Kuantitas maksudnya jumlah. Selama ibadah itu bisa ditingkatkan, kuantitasnya tingkatkan. Seperti misalnya, tadi sedekah. Dia niat nanti kalau dia keluar, dia ingin memberikan 50 ribu rupiah. Tapi begitu dia sudah niat. Dia ketemu orang miskin, tiba-tiba dia naikkan kuantitasnya. Udahlah saya kasih 100 ribu aja. Ini lebih besar lagi pahalanya. Makanya tadi penyebutan angka dalam hadis kita 10 kali lipat sampai 700 kali lipat itu karena perbandingan-perbandingan ini gitu. Perbandingan kadar keikhlasan, perbandingan bagaimana dia sudah menata jauh sebelumnya ibadahnya gitu kan. Niat setiap hari saya ingin baca 10 ayat Al-Quran. Walaupun dia tidak sempat lakukan karena kesibukan dapat pahalanya. Kalau dia kerjakan 10 sampai 700 kali lipat. Begitu seterusnya. Jadi kalau mau keluar dari rumah itu selalu niat. Bahkan sebagian ulama salaf berkata, saya berharap memiliki niat di semua jenis ibadah walaupun saya tidak sempat melakukannya. Karena dengan niat Allah sudah kasih pahalanya. Kenapa enggak diniatkan? Sekarang kita dekat sekali dengan masa haji misalnya.
Mungkin kita belum punya kesempatan, belum punya harta. Tapi kita bisa mendapatkan pahala itu dengan niatnya. Ingat hadis Nabi SAW, saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW, dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang paling baik, yang Allah berikan ilmu dan harta. Sudah pintar, agama, kaya raya. Kemudian dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Dia ngajar, dia sedekah, segala macam. Ini orang yang terbaik. Makanya kita selalu jadikan doa kita, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta. Dan tambah lagi, serta mudahkan aku untuk menghabiskan di jalanmu. Kita sibuk dengan itu. Karena ada orang berilmu tapi tidak diajarkan. Tidak diamalkan. Ada orang punya harta tidak disedekahkan. Ya. Oleh karena itu kita minta ilmu dan harta dan kita menghabiskan di jalan Allah. Golongan kedua kata Nabi SAW yang Allah karuniahi ilmu. Dia tahu ilmunya, dia tahu teorinya, tapi nggak punya harta. Cuman kata Nabi SAW dia dengan tulus dalam hatinya berkata, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku seperti si fulan, dilihat golongan pertama. Yang sibuk ngajar dan sibuk juga sedekahin hartanya. Kalau aku juga engkau karuniakan seperti dia, ilmunya sudah punya, tapi hartanya aku tidak punya ya Allah. Aku ingin juga kalau engkau berikan aku harta, aku sedekah seperti dia. Bangun masjid, rumah anak yatim, bantu janda-janda yang tidak mampu, apalah segala macam. Maka aku akan kerjakan yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niat yang tulusnya, fahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Padahal yang golongan kedua ini tidak sedekah, karena nggak ada hartanya. Dia nggak bangun masjid, dia nggak bangunan rumah anak yatim, dia nggak bantu janda-janda yang susah, tapi karena ada cuman dengan ilmunya dia bilang, kalau dengan tulus niatnya kalau memang benar saya dikasih saya akan buat. Maka ini sama pahalanya. Golongan ketiga ini buruk, yang Allah kasih ilmu, Allah kasih harta tanpa ilmu. Oleh karena itu dalam Islam tidak cukup orang itu jadi kaya saja, harus punya ilmu agama supaya sumber pendapatannya halal. Masalahnya kalau sumber haram jadi masalah. Kalau dia tidak tahu mana halal haram, dia main sembarangan saja. Ya. Sumbernya tidak perlu tahu dari mana, yang penting saya dapat banyak. Mau dari korupsi kah, mau dari manipulasi data kah, mau dari mencuri kah, bagi dia nggak penting. Maka ini orang yang rugi nih. Ya. Dan itu akan berpengaruh, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, ada orang yang berantakan ya, penampilannya, tubuhnya penuh dengan debu. Tidak pakai alas kaki, susah. Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku berikanlah, berikanlah. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Tertolak doa bagi orang yang sumber pendapatannya haram. Oleh karena itu harus kita tahu sumber pendapatannya haram. Dalam hadis ini dikatakan orang yang Allah kasih ilmu, orang yang kasih harta tapi tidak punya ilmu. Dan ini kata Nabi SAW, kedudukannya buruk. Buruk orang ini. Karena dia nanti akan tidak tahu sumbernya dari mana, dia juga tidak tahu mau alokasikan kemana. Ya. Dan salah satu yang akan ditanya nanti pada hari kiamat, sebelum kaki kita beranjak ke surga atau ke neraka, maka akan ditanyakan salah satunya adalah hartanya. Dan ini harta ditanya dua, dari mana sumbernya dan kemana dikeluarkan. Jadi nggak cukup dengan sumber halal, kemudian langsung kita keluarkan pada yang tidak ditanya juga atau tidak perhatikan masalah pengeluarannya, tidak bisa. Nah khusus di poin yang orang ketiga ini juga saya perlu jelaskan, harta itu kan dibagi menjadi ya, 4 bagian juga. Ada yang paling baik adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal, ini yang paling baik. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdus salih. Sebaik-baik harta yang saleh, yang sempurna, ya itu di tangan hamba yang saleh. Jadi kalau kita punya harta, sumbernya halal, kita keluarkan juga pada yang halal. Kerja cari nafkah yang halal, bisnis yang halal, lalu kita keluarkan di jalan yang benar. Kebutuhan keluarga, silaturahim keluarga, bantu orang susah, untuk bantu masjid, nah ini tepat. Nah yang kedua adalah di dalam harta, ini masih di golongan ketiga tadi ya, di hadis yang sebelumnya, orang yang dikasih ya, harta tanpa ilmu. Kita kembali tadi, jenis harta yang kedua adalah sumbernya halal tapi keluar pada yang haram. Sumbernya halal keluar pada yang haram. Jadi dia dapat pahala pada saat pencariannya, dia dapat dosa pada saat pengeluarannya. Jadi kayak misalnya orang jadi seorang pegawai, dia bisnis pendapatannya halal, tapi nanti uangnya dipakai zina, dipakai judi. Nah, dia dapat pahala di
sumber pencariannya, tapi dapat dosa di alokasinya. Yang ketiga, dibalik. Sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram, pada yang halal. Sumbernya haram, misalnya hasil curian, dikeluarkan pada yang halal, kayak dia sedekah. Hasil manipulasi, tapi dipakai untuk umroh. Nah ini tidak boleh. Ini jadi sumber musibah buat dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Dalam riwayat lain, sehingga saya riwayat Imam Ahmad ini, kalau pendapatan haram itu, kalaupun dipakai kepada yang halal, itu hanya akan menambah siksa bagi dia. Hukuman dari Allah. Karena enggak boleh sumber haram dikasih ke jalan Allah. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang terbaik adalah sumbernya halal keluar pada yang halal. Bekerja yang halal, bisnis yang halal juga dialokasikan di hal-hal yang Allah bolehkan. Yang kedua, sumbernya halal tapi dikeluarkan pada yang haram. Betul pekerjaannya, betul hasil bisnisnya, tapi dipakai zina, dipakai judi. Dia dapat pahala di awal pendapatannya, nanti pengeluarannya dapat dosa. Yang ketiga, dibalik. Sumbernya haram dari hasil manipulasi mencuri, tapi dikeluarkan pada yang halal. Pakai umrah, pakai untuk silaturahim keluarga, ini nggak diterima sama Allah, mana jadi dosa sama dia. Nah yang keempat ini yang paling buruk, sumbernya haram, dikeluarkan pada haram. Hasil curian dipakai zina, hasil manipulasi dipakai judi, ini lebih buruk lagi. Ya. Oleh karena itu kita harus kalau mau cari pendapatan juga punya ilmunya. Makanya golongan ketiga, kembali kepada hadis sebelumnya, golongan ketiga orang yang buruk adalah yang Allah kasih dia harta tapi nggak punya ilmu. Golongan keempat adalah yang Allah kasih kepada dia, yang Allah tidak berikan kepada dia harta juga ilmu. Dia sudah miskin, bodoh. Permasalahannya adalah kata Nabi SAW, namun dia melihat golongan yang ketiga. Golongan ketiga tadi yang punya harta itu habis uangnya untuk judi, untuk diskotik, untuk mabuk-mabukan misalnya. Maka golongan keempat ini yang tidak punya harta dan ilmu, dia bilang apa? Coba seandainya saya punya harta seperti si fulan, golongan ketiga tadi, yang yang ke diskotik, yang mabuk-mabukan, yang judi, saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niatnya, fahuma fi wazri sawa, maka sama dosanya. Ini orang bodoh benar, dia enggak zina, dia enggak mabuk-mabukan, tapi dia niat, tulus dari hatinya. Kalau dia seperti tetangganya yang kaya raya itu, yang tiap hari pergi ke diskotik mabuk-mabukan, dia juga akan buat yang sama, maka sama dosanya. Oleh karena itu hati-hati sekali. Ya. Baik, kita kembali lagi ke inti bahasan kita. Oleh karena itu, semua amal-amal ini bisa kita dapatkan ekstra pahala. Tadi disebutkan dalam hadis bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia dan tergantung juga dari kemasan terhadap ibadah tersebut. Orang kalau haji dan umroh misalnya, contoh yang lain. Kalau Allah berikan rezeki, kenapa kita repot untuk mencari travel yang biasa misalnya? Paket yang paling murah walaupun jauh dari Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kalau perlu penerbangannya transit berapa kali nggak masalah. Yang penting murah, padahal dia punya kemampuan. Pertanyaan sederhana, kenapa? Kenapa harus perhitungan di jalan Allah? Kenapa nggak cari travel yang bagus? Kalau perlu bisnis kelas, kalau perlu hotel bintang 5. Toh ibadahnya nyaman, Allah juga akan ganti. Beda kemasannya ini. Ya. Pengalaman kami bawa travel ini, ada di antara jemaah begitu. Kendaraannya mewah, orang yang mampu cari paket yang paling ekonomis. Begitu tiba di sana nyesal sendiri. Padahal subhanallah kita sudah keluarkan harta, kita nikmatin hotel bintang 5-nya, bisnis kelasnya misalnya, fasilitas yang nyaman, toh juga Allah ganti. Karena kan Allah mengatakan dalam surah Saba, ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dan Allah pasti dia akan ganti. Surah nomor 34 ayat 39 ya, seingat saya itu. Allah akan ganti semua yang kita keluarkan. Itu contohnya. Dan begitu seterusnya ya, dalam semua kebaikan-kebaikan. Kalau pernah dengar hadis Nabi SAW, beliau pernah mengumpulkan semua istrinya.
Pada saat itu tentu Nabi 9 orang ya, karena beliau ini khusus ya, Nabi khusus untuk Nabi saja. Beliau kumpulkan semua lalu beliau mengatakan sebelum beliau wafat, nanti yang paling pertama menyusul saya dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Maksudnya yang lebih dulu meninggal di antara kalian, kalau saya sudah meninggal nanti yang tangannya paling panjang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, kami sering kali ketemu dan kami mengukur tangan kami. Siapa yang lebih panjang tangannya? Karena mereka tidak faham apa maksud Nabi. Sampai akhirnya Zainab meninggal. Barulah kami ketahui maksud maksud daripada penyampaian Nabi SAW tadi. Ternyata Zainab ini punya ciri khas radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau kalau istri Nabi yang lain sedekah. Tapi beliau kalau sedekah beliau suka buat kemasannya di sini. Beliau buat dari tangannya sendiri. Contoh misalnya dia menyumbang untuk baju pedang, baju perang dari besi. Itu beliau buat sendiri dengan tangannya, bukan beli jadi. Beliau kalau ingin memberikan makanan kepada orang, beliau masak sendiri. Nah, kemasan ini ternyata punya ekstra pahala. Ya, bukan tidak boleh kita beli jadi, tapi kalau ada upaya, di situ Allah akan menilainya. Ini contohnya, ya. Jadi semua ini akan punya nilai sendiri. Baik, itu pelajaran pertama dari hadis ya. Bahwasanya semua amal ibadah itu ditentukan kadar pahalanya, tapi bisa berlipat sampai 10 dan 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan dan tergantung bagaimana dia menjaga kemasannya, maksudnya kualitasnya ya, kuantitasnya tadi yang kita jelaskan. Baik, faedah kedua dari hadis ya adalah puasa amalan yang paling utama dan paling besar pahalanya melebihi semua jenis ibadah yang sebelum tadi kita sebutkan. Jadi dari sisi penilaian pahala, puasa itu lebih besar daripada sholat, puasa itu lebih besar daripada zakat, lebih besar daripada haji, lebih besar daripada ibadah-ibadah umumnya. Ya, karena di sini di hadis disebutkan semua amal ibadah anak Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sini katakan kalau Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman illa shaum, kecuali puasa. Berarti puasa melebihi 700 kali lipat tadi. Ya. Ada alasannya kenapa dia bisa lebih besar pahalanya. Di sini disebutkan Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu milikku dan aku akan balas langsung, yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya karena aku. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan, kata Nabi SAW, Allah berfirman, dia meninggalkan makannya, minumnya, biologisnya, dan syahwatnya secara umum karena aku. Orang, dan ini waktunya panjang ya, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kalau sholat misalnya, sholat hitungannya 5-10 menit. Di saat itu saja kita dilarang aktivitas yang lain kan. Tapi selepas kita salam, kayak tadi kita sholat duhur misalnya, kemudian kita salam, habis salam kita sudah bebas ya untuk beraktivitas lainnya. Kita tidak terikat lagi dengan peraturan sholat itu kan. Zakat setahun sekali. Dan itu pun kalau kita sudah keluarkan, harta yang lain tidak ada masalah. Haji setahun sekali. Ya, misal contoh. Tapi puasa itu, kalau kita kerjakan sehari itu, mulai dari subuh sampai maghrib terikat betul. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh biologis, walaupun yang halal. Kan tadinya makan, kalau kita makan ayam misalnya, kita makan kambing, makan sapi kan halal. Asal disembelih sesuai dengan ya syariat Islam. Bukan bangkai, bukan karena hewan ditanduk oleh temannya, bukan karena ditabrak misalnya. Pokoknya bukan bangkai, bukan mati selain disembelih. Kemudian juga minum, halal tadinya. Kita kalau haus boleh kita minum air putih, boleh minum sirup, boleh minum air madu misalnya. Boleh jamu kayak di Indonesia, nggak ada masalah. Tapi dalam puasa dilarang semua ini. Termasuk biologi suami istri, halal. Tetapi di puasa ditahan. Makanya Allah mengatakan di sini, karena dia meninggalkan semua itu karena aku. Dia kontrol dirinya, dia tidak mau membatalkannya karena Allah SWT. Karena itu Allah berikan balasan lebih besar. Nah, di sini orang yang puasa pun punya perbedaan dan perselisihan derajat. Kalau ada orang, tadi kita kembali kepada penjelasan awal ya. Kalau ada orang pas hari Senin seperti ini atau hari Kamis,
dia tiba di pagi hari, dia belum makan, dia belum minum, dia belum biologis, terus kemudian tiba-tiba jam 8 pagi misalnya ibu atau bapak yang hadir di sini bilang, udah kalau gitu saya puasa aja. Bisa nggak hukumnya? Bisa. Kalau puasa sunnah biar kita tidak niatkan dari malam, tetap boleh puasa. Sudah menjelang duhur, kita belum minum, belum makan, belum biologis. Terus kemudian tiba-tiba, udah saya puasa aja deh hari ini. Atau kita baru ingat kalau ini adalah hari Senin misalnya, lalu kita puasa. Boleh nggak? Boleh. Karena Nabi SAW pernah selepas waktu duha, dalam hadis Bukhari pulang ke rumah beliau, salah satu rumah istrinya itu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW tanya, apakah kalian punya makanan? Maksudnya untuk sarapan. Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya puasa. Dari sini ulama mengeluarkan sebuah hukum kalau puasa sunnah boleh tanpa menginapkan niat. Ya. Kalau puasa wajib kayak Ramadan nggak bisa, kita harus niat dari malam. Kalau kita akan puasa besok, gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang tidak menginapkan niatnya untuk puasa wajib maka tidak ada puasa baginya. Walaupun dia tidak dengan lafaz ya, dia niatkan dalam hati akan puasa besok. Ya. Maka ini perbedaannya. Nah sekarang beda pahalanya antara orang yang tadi dia tiba-tiba di pagi hari dia merasa tubuhnya sehat, udah deh saya puasa aja. Dengan orang yang dari semalam sudah niat puasa, ya kan? Beda jamnya jauh sekali. Dia niat memang dari habis Isya atau habis Maghrib, hari Ahadnya sudah besok saya mau puasa. Sehingga dia dari situ sudah mulai dapat pahalanya tuh. Plus lagi ya kalau dia sahur, ya. Maka dia sudah niat, ini pahalanya beda dengan orang yang tiba-tiba tadi mau melaksanakan ibadah tersebut. Makanya ada juga level-levelnya. Plus lagi, kalau orang puasa misalnya, beda tingkatannya antara orang yang pada saat puasa dia jaga benar, ya, dari hal-hal yang haram gitu kan. Apapun yang haram dia tidak mau. Karena ada orang puasa kan tetap nonton film India, tetap tonton tontonan ini, lagi puasa. Lihat auratnya orang, tonton pernikahan palsu, nonton ini dan itu. Kan mengganggu kualitas puasanya, gitu kan. Atau misalnya tetap dia kerjakan dosa-dosa lain, puasa tapi masih gosip. Ya. Misal, beda pahalanya dengan orang yang pada saat dia puasa betul-betul dia puasakan pendengarannya, dia puasakan penglihatannya, dia puasakan lisannya. Maka beda levelnya, beda pahalanya. Kita tidak bisa vonis langsung batal orang yang pertama tadi, tapi minimal mengurangi kadar pahalanya. Itu contohnya, gitu kan. Jadi supaya mudah difahami. Nah, di sini ada level-levelnya juga. Oleh karena itu kita dianjurkan, teman-teman sekalian, di dalam Islam agar selalu menjadi orang yang terbaik. Pilih selalu yang terbaik. Kapan kita niat untuk mengerjakan yang terbaik, maka kita tidak akan jauh dari situ. Kapan kita niat pas-pasan aja, maka bisa kurang dari itu. Contoh misal, ini saya sering berikan contoh ke jemaah, terutama bagi yang masih kuliah. Kalau kuliah, untuk kaum laut misalnya, dia harus mengumpulkan 100 nilai. Kalau dia niatnya mengejar angka 100, maka nanti dia tidak akan jauh dari 100 itu. Mungkin dia 100 atau 99 atau 98 atau 95, tapi nggak jauh karena target dia 100. Beda misalnya nilai lulus 60. Ada orang yang dikejar angka 60 yang penting lulus. Bisa kena, bisa lu tidak lulus. Kan gitu. Oleh karena itu selalu niat yang terbaik. Dalam hal apapun sehingga kita tidak jauh dari situ. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi jangan selalu niat ngepres, pas-pasan. Udah yang penting bisa. Enggak. Harus mana yang terbaiknya kejar. Kalau dalam perusahaan misalnya, saya sering berbagi untuk menjadi motivasi, ini etos kerja sebenarnya. Kalau ada dua orang masuk ke satu perusahaan bekerja, misal dua-duanya jadi OB, supaya mudah difahami. Office boy dia masuk si A sama si B dengan gaji misalnya 2,5 juta, contoh misalnya. Ini contoh saja ya, kita bukan bicara masalah UMR, tapi ini contoh saja 2,5 juta, 2,5 juta. Si A merasa istrinya dia sudah cukup kasih 1,5 juta misal satu bulan. Dia masih punya uang 1 juta untuk dia nabung, untuk dia pegang misalnya. Dia rasa cukup. Ya udah. Dia tidak pernah berpikir meningkatkan prestasi dia. Karena bagi dia sudah cukup. Si B begitu masuk perusahaan dia tanya, saya sekarang sebagai OB. Dia tanya HRD-nya misalnya, kira-kira
Saya bisa nggak sih naik level dari OB ke apa gitu ya? Dengan ijazah saya ini dengan apa? Kira-kira pun kalau saya harus bekerja atau menyiapkan satu pengalaman apa, ya, ilmu apa supaya saya bisa naik level. Misalnya HRD mengatakan, oh bisa, di perusahaan sangat terbuka, bahkan Anda bisa jadi manajer kalau perlu. Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu si B ini coba mengejar prestasi di syarat itu. Kita akan temukan 3-4 tahun ke depan, si A tetap OB, si B sudah pindah levelnya. Nah, ini kan poin contoh supaya mudah difahami. Oleh karena itu orang muslim itu tidak selalu stuck di satu tempat. Dia tetap vakum di situ satu tempat, stuck di situ. Tapi dia harusnya maju. Ya. Kalau selama ini kita selalu sholat malam, ngepres cuma 2 rakaat, harus ada upaya untuk naik ke 4 rakaat. Harus ada upaya naik ke 6 rakaat. Harus ada upaya naik ke 8 rakaat. Harus ada upaya naik ke 11 rakaat dengan witirnya. Kalau sudah dikerjakan, harus ada upaya lagi peningkatan dari sisi kualitas tadi ya. Kemasan pakaian kita menghadap kepada Allah, kemasan ayat-ayat yang kita baca, lamanya ruku dan sujud, doa-doa yang kita tambah dan kita kemas dengan baik dengan puji-pujian kepada Allah. Ini harus selalu ada peningkatan. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya dalam Islam. Nah nanti level-level itu akan nampak dalam derajat-derajat nanti di surga. Ini pelajaran yang kedua tentang puasa adalah amalan yang paling utama sebagaimana tadi saya sebutkan judul bahasan kita, dan juga ya sebab kenapa dia menjadi amalan utama bisa mengalahkan, bisa melebihi 700 kali lipat dari amal-amalan yang lain ya. Dan untuk mencapai level-level tadi sampai 700 kali lipat selalu menjaga kualitasnya ya, dan tingkatkan. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis adalah disebutkan lis-shaimi farhatan, orang yang puasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat buka puasa. Saya yakin semua sudah merasakan ini. Bagaimana kita haus sekian jam, bagaimana kita lapar sekian jam. Begitu azan maghrib kita meminum segelas air dingin atau sirup atau teh hangat misalnya, ya tergantung orang butuhnya apa. Kita bisa merasakan luar biasa nyamannya karena dahaga kita hilang. Makanya kan doanya itu ya, dhahabaz zama, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, dan seluruh urat-urat telah basah kembali, wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala sudah tercatat dengan izin Allah gitu. Nah di sini disebutkan itu kegembiraan yang pertama. Nah bagaimana kita pernah rasakan kegembiraan pada saat itu yang tidak terhingga, nggak bisa dinilai dengan apapun. Kalau orang lagi haus, lalu dikasih penawaran mau minum air atau dikasih uang, dia akan pilih minum air, gitu kan? Karena memang itu kebutuhannya gitu. Nah bagaimana gembiranya dia pada saat mendapatkan air itu, maka begitulah ya kegembiraan nanti yang akan kita dapatkan, dikatakan wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi orang puasa itu nanti sangat gembira pada saat ketemu dengan Allah karena melimpahnya pahala yang tidak masuk di akal dia. Masa cuman tahan haus dan lapar dari azan subuh sampai maghrib saya dapat ini gitu ya. Saking melimpahnya pahala yang akan dia dapatkan nanti. Itu yang membuat nanti dia sangat gembira di hari kiamat nanti. Oleh karena itu bagi teman-teman yang masih malas puasa harus muhasabah, introspeksi diri. Kenapa enggak puasa? Apa sebabnya? Kalau kita punya udzur-udzur syar'i enggak ada masalah, ya. Sakit misalnya, ya. Atau hal-hal lain yang mendesak. Tapi kalau lagi santai, enggak ada kegiatan, kalau alasannya hanya nanti takut lapar, takut haus, sudah saya hilangkan dari persepsi di awal. Kalau hanya karena mau meeting sama orang, memang kalau meeting puasa kenapa? Enggak ada masalah. Saya mau bertamu ke rumah orang, enggak masalah. Bahkan biasanya orang puasa itu lebih banyak dapat itu. Silakan makan Bu, Pak, saya lagi puasa. Dibungkusin, banyak. Nah, biasanya dapat lebih banyak. Lalu kenapa harus khawatir gitu? Ya. Belum lagi kenikmatan orang berbuka puasa bersama, ya. Belum lagi juga orang bisa mendapatkan pahala dengan membuka puasakan orang lain dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis, ya. Tadi kita sudah sebutkan yang pertama
Semua amal ditentukan kadar pahalanya. Kemudian yang kedua tentang keutamaan puasa. Yang ketiga tentang kegembiraan didapatkan orang-orang yang berpuasa. Sekarang yang terakhir yang keempat adalah dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah ini perlu ada dua hal saya jelaskan di sini. Jangan tolok ukurnya minyak kasturi yang teman-teman beli dari toko parfum. Ya. Karena ada di antara jemaah yang umroh dan haji, tanya di sana minyak kasturi, begitu dia cium dia nggak cocok. Karena baunya bagi mereka agak unik gitu kan. Bukan ini patokannya. Yang dimaksud minyak kasturi adalah minyak yang paling wangi. Nah itu dimaksudkan. Sehingga memang parfum yang sangat wangi. Itu poin pertama. Yang kedua, ada sebuah riwayat menjelaskan, disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya, yang berbunyi kata Nabi SAW, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah, garis bawah ini, pada hari kiamat nanti daripada bau kasturi. Jadi kapan bau lebih wangi itu? Di hari kiamat. Jangan di dunia kita nggak minum, nggak makan, bau mulutnya nggak enak, lalu semprot ke muka orang. Nih, bau wangi dari kasturi loh. Kan Nabi bilang begitu. Ini pemahaman yang salah. Ini nanti di akhirat, jadi nanti di surga itu, orang yang suka puasa, kalau dia ngomong mulutnya bau parfum. Karena seringnya dia puasa. Bukan di dunia memang justru ada baunya karena orang normal, manusiawi, tidak minum, tidak makan. Itu pun fatwa ulama menganjurkan tetap atau membolehkan orang yang puasa tetap sikat gigi, tetap kumur-kumur, ya. Karena Nabi SAW itu walaupun lagi puasa tetap beliau bersiwak. Bahkan beliau dikatakan dalam riwayat setiap kali ingin bertemu dengan keluarganya yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Artinya sikat gigi kalau kita sekarang gitu kan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk membersihkan gigi bersiwak sampai aku mengira gigiku akan ompong. Saking penekanan untuk selalu membersihkan itu ada dalam Islam. Jadi nggak boleh dianggap remeh gitu. Ya, bahkan anjuran mungkin kalau secara medis saya pernah berbicara dengan beberapa teman-teman dokter gigi, normalnya memang setiap habis makan orang selalu membersihkan gitu kan. Itu contohnya gitu. Jadi memang ini ya tetap dijaga pada saat kita sedang puasa. Yang tidak boleh kan kalau ketelan. Ya. Kalau tidak tetap harus bersih. Jangan kena puasa kita sama sekali tidak menjaga ini ya. Kalau mau sholat tetap bersiwak. Kalau kita bisa sikat gigi, kita bisa kumur-kumur ya. Tapi intinya ada bau atau tidak bau dari mulut seseorang yang puasa. Hari kiamat nanti dia akan mendapatkan karunia ini lebih wangi dari bau kasturi atau minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini hadis yang pertama yang disebutkan. Kita masuk ke hadis yang kedua, ditulis oleh penulis di halaman 19 di cetang yang selanjutnya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun min kulli syahr, wa ramadhanu ila ramadhan, fahada siyamud dahri kullih. Siyamu yawm arafata, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Sebelum saya baca terjemahan tadi saya sempat ingatkan di awal judul kita, puasa adalah amalan paling utama dan jenis-jenis puasa. Benar enggak tadi saya bilang gitu? Hah? Cuma satu orang yang bilang iya, berarti yang lainnya Allahu a'lam. Hadir enggak ini? Ya. Jadi dua judul itu ya. Dua hari masuk dalam judul. Jadi sekarang kita akan masuk dalam rincian hadis ini jenis-jenis puasa sunnah. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shaum, bab di situ istihbab siyam salasati ayyam min kulli syahr. Dalam kitab puasa babnya anjuran untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulannya. Di jilid 3 halaman 167, ada di halaman 20 di footnote di situ ya, di bawah. Di footnote nomor 19. Baik, saya baca terjemahnya hadis ini. Kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulannya. Dalam kurung di situ terjemahannya 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya.
maka pahalanya ini seperti mengerjakan puasa setahun penuh. Puasa Arafah dengan niat aku mengharap pahala Allah adalah penghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Ashura dengan niat mengharapkan pahala Allah merupakan penghapus dosa setahun yang lalu. Di sini dikatakan Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai puasa hari Arafah, maknanya adalah bahwa puasa pada hari Arafah menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Mereka berkata yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, karena kalau bukan dosa-dosa kecil maka yang diharapkan adalah keringanan dari dosa-dosa besar. Kalaupun bukan maka akan diangkat beberapa derajat. Ini Imam Nawawi sebutkan dalam Sahih Muslim Syarah Imam Nawawi jilid 8 halaman 51. Baik, kita lebih dalam lagi membahas tentang hadis ini. Ya. Dalam hadis ini disebutkan tentang beberapa jenis puasa sunnah. Jadi selain Ramadan, kita dianjurkan untuk menjaga puasa sunnah. Ini sudah kita singgung sebenarnya ya. Di beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana seorang muslim dan muslimah setelah terlatih kemarin selama Ramadan sebulan penuh terbiasa puasa, sayang sekali kalau setelahnya tidak berpuasa. Sayang sekali. Harusnya dia berpuasa. Jangan digoda oleh syaitan dan jangan lemah, jangan lengah. Ya, seakan-akan tadi persepsinya penanam syaitan kalau puasa itu meletihkan, menyusahkan. Enggak, hidupkan itu, biasakan. Tentu di saat kita belajar seperti ini jangan merasa oh Ustadz menyinggung misalnya. Enggak, saya tidak tahu Anda puasa atau tidak. Dan ini puasa sunnah. Anda punya hak boleh puasa boleh tidak gitu kan. Tapi kita sedang belajar. Dan tujuannya kalau orang belajar seperti ini mulai dari belajar ke depannya kita coba praktekkan. Itu yang dimaksudkan ya. Jadi tidak ada yang kita bicara tentang masa lalu seseorang. Tapi kita sedang bicara ke depan. Kalau sudah dengar ilmunya kenapa enggak dipraktekin? Praktekin saja. Dan tentu saja di saat Anda sedang puasa sunnah, kemudian Anda punya uzur, tiba-tiba sakit, memang lemas, ya, Anda bisa batalkan puasa. Atau maaf misalnya akhwat kita, dia bersuami, suaminya mengajak dia interaksi biologis di saat lagi puasa sunnah, boleh dia batalkan. Karena melayani suami wajib, sementara puasanya sunnah. Ini tidak berlaku kalau puasa wajib. Enggak boleh kalau orang lagi puasa Ramadan. Tidak boleh, ini haram. Walaupun suaminya wajib dia patuhi, tidak boleh dilayani, gitu kan? Tapi kalau puasa sunnah boleh. Boleh juga dia misalnya lagi puasa, dia hidangkan buat tamu makanan. Tamunya bilang, ya kalau saya tahu lagi puasa, saya nggak usah bertamu atau saya malu mau makan nih. Ya udah apa-apa, makan aja sama mereka. Kalau memang tamunya ngomong gitu, ya. Atau kita lagi diundang ke rumah orang, kemudian tuan rumahnya sudah masak, sudah buat makanan segala macam gitu. Kemudian ternyata kita pasti tanya lagi kenapa nggak makan? Oh lagi puasa. Terus dia kayak kecewa, ya kok saya nggak tahu. Ya udah kita nggak apa-apa. Kalau kita mau batalin bisa saja, gitu kan? Tidak ada larangan dalam masalah. Kalau puasa sunnah, gitu kan? Tapi kita bicara kalau lagi tidak ada undangan, lagi undangannya pun tidak ada masalah, banyak orang yang datang, gitu kan? Artinya tidak kita puasa tidak puasa nggak mengganggu tuan rumahnya, bukan kita khusus yang diundang misalnya. Tidak ada juga ajakan suami tadi biologis misalnya, kenapa harus dibatalin puasa? Itu kenapa tidak puasa? Sayang gitu. Semua ini kita pelajari untuk memotivasi kita agar memulai puasa-puasa sunnah itu. Ya, baik di sini dimulai. Faedah pertama dari hadis adalah adanya anjuran menjaga puasa 3 hari setiap bulannya, dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, Ayyamul Bid artinya hari-hari putih, karena di saat itu bulan purnama. Ya. Cirinya khasnya itu di bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 itu biasanya bulan lebih besar, sedikit kuning-kuningan, dikenal dengan hari putih. Nah itu paling afdal berpuasa di tanggal 13, 14 dan 15 sesuai dengan hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, hai Abi Dzar, kalau kau ingin puasa 3 hari setiap bulan, puasalah di 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Tapi pertanyaannya, apakah harus tanggal ini? Jawabannya tidak. Boleh tanggal berapa saja, ini afdolnya. Terutama bagi muslimah. Sekarang Anda tahu Anda setiap pertengahan bulan rutin haid. Tidak mungkin kita puasa. Masa gugur nih? Enggak, ganti ke tanggal lain. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 21, 22, 23. Puasa saja.
3 hari setiap bulan. Karena pahalanya itu sama dengan puasa setahun penuh. Ya, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Semua disebutkan dalam hadis ini. Ya. Jadi ini pahalanya yang kita kejar. Hanya dengan 3 hari setiap bulan, kita cicil bulan depan lagi 3 hari, dari 30 hari misalnya, bulan depannya lagi 3 hari, sampai 1 tahun, maka sama dengan pahala setahun. Ya, bukan 3 hari terus dapat pahala 1 tahun ya, tapi maksudnya dia rutin menjaganya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, karena semua ibadah dilipat gandakan 10 kali lipat, maka puasa 3 hari setiap bulannya, 1 harinya seperti pahala puasa 10 hari. Karena kan dilipatkan 10 kali lipat ya. Maka 3 hari sama dengan sebulan. Oleh karena itu dia kalau dia jaga sampai menjelang 1 tahun, pahalanya sama dengan setahun. Ya, ini dikenal dengan ayyamul bid. Bagaimana kalau orang berpuasa baru 2 hari, hari ketiga kalau misalnya muslimah tiba-tiba haid, maka boleh dia ganti di hari lain. Misalnya dia puasa 2 hari, Senin, Selasa misalnya dia niat puasa ayyamul bid. Pas hari Rabu misalnya dia haid, atau dia sakit, atau dia musafir, ada uzurnya, maka tetap dia bayar nanti di hari lain, tidak masalah. Ya. Tapi dia usahakan 3 hari berturut-turut, kalau ada uzur boleh dibayar di hari yang lain. Nah ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis adalah anjuran untuk menjaga puasa Arafah. Nah ini tolong digarisbawahi, ini penting, sedikit agak panjang kita akan jelaskan ini. Kita sekarang ini kurang lebih sepekan lagi, hari ini tanggal 23 Zulkaadah. Ya. Sepekan lagi 7 hari dari sekarang, kita akan masuk insya Allah tanggal 1 Zulhijjah. Nah 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ini adalah hari-hari emas tiap muslim. Semua amal yang Bapak Ibu kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, ini kebetulan sekali 1 pekan lagi dari sekarang. Jadi lingkarin baik-baik. Kalau tidak punya kalender Hijriah, ketik aja di Google. Tanggal Hijriah hari ini, nanti akan keluar tuh. Ya. Cuman perhatikan baik-baik ya, kalau diketik tanggal Hijriah hari ini, akan keluar kalender Islam biasanya. Tapi perhatikan bulannya ya, karena dia mulai dari Januari, Februari, Maret, kita cari yang bulan Juni. Ya, sekarang kan Juni, cari bulan Juni. Lihat tanggal berapa bulan Juni, di bawahnya ada tanggal Hijriahnya. Nah sekarang kurang lebih kita ada di tanggal 23 Zulkaadah. Kalau bulan ini sampai tanggal 30 berarti 1 minggu lagi kurang lebih kita akan masuk 1 Zulhijjah. Dan dengarkan baik-baik sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi nanti seminggu lagi ini Bapak Ibu sekalian, semua amal yang kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, ini adalah amal apapun, wajib atau sunnah, amal yang paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah itu mengalahkan keutamaan 10 terakhir Ramadan. Kita kan biasa 10 terakhir Ramadan itu lebih gencar disuruh ibadah ya. Nah 10 awal ini lebih afdal daripada itu. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari ya, sepanjang tahun di mana amal saleh lebih Allah cinta dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah, apakah juga sama belum menyamai? Makna hadisnya, amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jihad itu kan susah ya. Kayak kami kaum laki-laki itu harus tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, mungkin susah makan, susah minum, susah toilet, kamar mandi, mungkin bisa ditawan oleh musuh, bisa disiksa, bisa meninggal. Kalau langsung mati sih gak ada masalah. Tapi kan prosesnya cukup lama. Ini kan pahalanya besar sekali. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga waktu ditanya, ya Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa menyamai pahala jihad? Kata Nabi SAW, kalian sulit untuk mendapatkannya. Ditanya 2 kali, 3 kali Nabi terus mengatakan, la tastati'una. Tidak, kalian tidak bisa dapatkan. Sampai setelah yang ketiga baru beliau mengatakan, perumpamaan seorang mujahid yang berperang di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa tidak pernah berhenti dan sholat tidak pernah berhenti. Jadi
Buka puasa, besok puasa lagi. Buka puasa, besok puasa lagi. Begitu terus. Dan sama dengan orang salam, berdiri lagi sholat. Salam, berdiri lagi. Tidak pernah berhenti. Sampai mujahid itu pulang ke rumahnya. Jadi pahalanya besar sekali. Gitu kan. Tapi khusus di 10 awal Zulhijjah apa kata Nabi SAW? Waktu sahabat bilang, ya Rasulullah, jihad, makna hadisnya apakah juga tidak bisa menyamai pahala amal yang terkecil? Misalnya ucapkan subhanallah sekali, sedekah dengan 1.000 rupiah. Yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, jihad juga belum bisa mengalahkan pahala itu. Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan. Ini seminggu lagi nih, garis bawah baik-baik. Semua amal yang kita kerjakan mengalahkan pahala jihad. Lalu kata Nabi SAW, kecuali satu keadaan. Seorang laki-laki yang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang dari keduanya. Maksudnya dia mati syahid, dia pun habis menginfakkan semua hartanya di medan perang, baru sama pahalanya dengan amalan yang sekecil apapun dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu persiapkan sedekah yang terbaik, ibadah yang terbaik, ya semuanya, bakti sama orang tua kah, sedekah kah, berbagi makanan kah, apalah zikir, doa. 10 awal Zulhijjah ini luar biasa. Seminggu lagi dari sekarang, garis bawahi. Ya. Kemudian kita kuatkan bahasan kita ini dengan ya, surah Al-Fajr dalam Al-Quran. Ayat 1 sampai ayat 3. Yang bunyinya surah Al-Fajr ya. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. 3 ayat pendek ini. Surah Al-Fajr tinggal cari di daftar isi Quran di aplikasi handphone kita, aplikasi Quran di handphone kita, insya Allah ketemu itu ya. Ayat 1 Allah mengatakan wal fajr, artinya demi waktu subuh. Ada pendapat ulama yang mengatakan subuh hari Idul Adha. Ada yang mengatakan juga subuh semua 10 hari itu. Awal Zulhijjah ya. Dan dari ayat ini sebagian ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ada sholat tapi setelahnya tidak ada lagi perintah khusus gitu kan. Kita boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat, boleh melakukan halal yang mubah ya. Tapi Idul Adha setelah sholat Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Ada ibadah kurban, makanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Walaupun kita lebih ramai Indonesia Idul Fitrinya gitu kan. Kemudian Allah bilang di ayat 2-nya walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Nah kalau 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar malam ganjilnya. Di sini disuruh kejar 10 malam semuanya. Salat malam. Gitu kan. Kemudian Allah mengatakan wasyaf'i wal watr. Dan hari ke-8-nya juga hari ke-9-nya. Nah hari ke-8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu maksudnya hari pertama jemaah haji masuk di Mina. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. Jemaah haji pakai ihram. Kemudian masuk ke Mina. Mereka sudah mulai niat haji, kemudian mereka sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, asar 2 rakaat di waktu asar, maghrib 3 rakaat di waktu maghrib, isya 2 rakaat di waktu isya. Sholat yang 4 rakaat dipangkas jadi 2 rakaat, tapi di waktu masing-masing. Nginap tanggal 9-nya, ini yang Allah bilang di ayat 3 surah Al-Fajr tadi, wasyafa', syafa' itu hari ke-8-nya ini. Wal watr hari ganjilnya, tanggal 9-nya, hari Arafah. Jemaah haji selepas sholat duha, dari Mina menuju ke Arafah. Bagi jemaah haji yang tidak masuk ke Mina tanggal 8, karena ada juga sebagian travel begitu ya. Oleh karena itu teman-teman kalau haji dan umrah, kalau haji kami sarankan tanya travelnya, tanggal 8 masuk Mina enggak? Itu penting, walaupun sunnah, karena ini besar pahalanya sayang. Banyak travel tetap tidak masuk ke Mina, mereka cuma di hotel. Walaupun sholat di Masjid Haram, tapi kan perintah Nabi SAW tanggal 8 masuk ke Mina. Tanggal 9 mulai jemaah haji ke Arafah, mulai habis duha sampai menjelang duhur itu mereka berbondong-bondong masuk ke sana. Sholat duhur asar jamak digabung duhur asar, dikasar dipangkas 2 rakaat, kemudian juga ditakdim dimajukan di waktu duhur. Orang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, terutama selepas asar sampai maghrib berdoa. Karena Nabi SAW berdoa mengangkat tangan beliau habis asar di Arafah tidak turun sampai azan maghrib, sampai terbenam matahari. Malamnya tanggal 9 itu jemaah haji menuju ke Muzdalifah. Mereka menjamak takhir sholatnya.
maghrib dan isya di jamak, isya'nya dikasar, dipangkas 2 rakaat dan ditakhir, diterlambatkan di waktu isya. Mereka nginap di Muzdalifah, besok hari raya Idul Adha, mereka mengerjakan 1 dari 3 perbuatan. Semuanya dikerjakan ya. Tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, tawaf dan sa'i. Kemudian hadyu, berkurban. Ya, kemudian yang ketiga adalah jumrah Aqabah, melontar Aqabah di wilayah Aqabah. Aqabah itu kayak gundukan bukit kecil di masa Nabi SAW dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Disilakan dengan jumrah Aqabah. Setelah itu mereka tahallul, cukur rambut, boleh ganti baju biasa. Kemudian tinggal di Mina, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Ini hari raya Idul Adhanya. Nginap di Mina sudah dengan baju biasa. Tanggal 11, 12 dan 13 dikenal dengan hari tasyrik. Di situ jemaah haji melontar, tapi hari itu 3. Kecil, sedang dan besar. Sugra, wusta dan aqabah atau kubra. Mereka melontar lalu kembali ke kemah lagi. Memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Nah ini biasanya travel juga ada yang tanggal 12 sudah keluar. Kami tetap sarankan tanya travelnya sampai tanggal 13 enggak. Karena tanggal 8 tadi hari Tarwiyah dan tanggal 13 ini memang hukumnya sunnah. Tapi sayang sekali kalau tidak menyempurnakan gitu. Nah ini rangkaian ibadah haji. Dan ini adalah amalan yang paling afdal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Yaitu haji. Ya. Dan Nabi SAW sudah bersabda haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang haji tidak rafath. Tidak rafath itu mengucapkan kata-kata sayang, rindu kepada selain pasangan halal. Ya. Kayak orang pacaran sekarang. Itu siapa yang tidak rafath, tidak fusuk, berbuat kriminal atau dosa-dosa, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Jadi memang keutamanya sangat besar. Gitu. Dapat tiket VIP surga, dapat juga pembersihan dosa gitu ya. Nah ini amal paling besar. Nah amal yang kedua ya, yang tidak kalah penting adalah puasa. Yang ini sedang kita bahas. Puasa. Dianjurkan puasa 9 hari berturut-turut. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Bapak Ibu ada halangan, boleh berapa hari saja. 8 hari, 7 hari, 5 hari terserah. Kalau betul-betul berhalangan, jangan kehilangan tanggal 9-nya. Nah di sini disebutkan di buku kita kan. Dan puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjahnya, kata Nabi SAW, aku berharap bisa mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa puasa 9 hari, beberapa hari saja. Kalau tidak bisa, jangan kehilangan tanggal 9-nya. Hari Arafah. Bagi yang sedang tidak haji, garis bawah ini. Kalau yang sedang haji tidak dianjurkan puasa. Mereka di Arafah tidak puasa. Karena Nabi SAW waktu haji tidak puasa. Tapi beliau motivasi yang tidak haji untuk puasa. Tujuan puasanya agar tidak kehilangan keutamaan hari Arafah. Karena Nabi SAW doa yang paling afdal adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah hapuskan hambanya atau selamatkan dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Oleh karena itu yang sedang tidak haji dianjurkan untuk puasa. Dan dapat keutamaan penghapusan dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan 365 hari ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, ini jenis puasa kita yang kedua dalam hadis, faedah kedua, puasa hari Arafah. Tentu ada amalan-amalan yang lain dianjurkan. Sholat adha idul adhanya. Nah ini biar ibu-ibu lagi berhalangan tetap dianjurkan hadir di tempat sholat. Terutama di lapangan. Walaupun tidak sholat, dengarkan khutbahnya. Karena di 2 hari raya ini Nabi SAW perintahkan agar orang tua, anak-anak, perempuan, bahkan yang berhalangan pun disuruh untuk hadir. Kalau tidak bisa sholat, mereka dengarin ceramahnya. Atau khutbah idnya. Kemudian setelahnya kurban. Ini juga ibadah yang mulia. Ya, agar kita berkurban. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki kelebihan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, jangan dekati musollah kami atau tempat sholat kami. Ya, dan dalam hadis lain memang ada ancaman bagi orang yang punya kemampuan lalu tidak berkurban. Ya, dia berkurban. Untuk domba atau kambing, boleh seorang suami berkurban atau seorang pemimpin rumah tangga berkurban 1 ekor untuk keluarganya. Dia sama istri dan anak-anaknya. Tapi boleh nggak kalau si istri punya kemampuan dia juga ingin berkurban? Itu lebih baik berkurban. Kalau sapi sama unta boleh bergabung 7 orang. Tapi ini hukumnya boleh. Jangan dipaksakan 7 orang.
Kalau Bapak Ibu bisa sendiri 1 ekor sapi, sendiri saja, kenapa dibagi-bagi pahalanya? Kalau cuma 2 orang saja, tapi boleh sampai 7 orang. Supaya bisa, ya bagi yang kurang mampu bisa partisipasi di situ. Jadi tidak boleh lebih dari 7 orang ya, sapi dan unta ini. Nah ini juga amalan. Kemudian juga diantara amalan adalah memperbanyak sedekah, terutama memberi makan orang. Ya. Kalau orang haji, itu salah satu penyebab mabrurnya hajinya, itu kalau dia memberikan makan dan juga menjaga tutur kata yang santun. Kata Nabi SAW termasuk ya, mabrurnya haji itu selain mengikuti rukun dan syarat adalah it'amu ta'am wa tibul kalam. Memberikan makan kepada orang-orang dan juga menjaga tutur kata yang santun. Oleh karena itu teman-teman yang lagi haji programkan ini ya. Kami di Travel Uhud itu programkan ini. Kami ajak semua jemaah untuk menyiapkan ya dana, pegang uang cash ataupun ya lebih baik uang cash tentunya disiapkan di musim haji itu. Karena kita akan serahkan kepada yayasan resmi yang punya izin di Saudi nanti. Mereka akan berbagi air minum di Arafah dan Mina kepada jemaah haji. Mereka juga akan berbagi makanan dan seterusnya. Kita juga bisa partisipasi. Ya, saya pernah punya pengalaman keluar dari jumrah, pas mau ke jumrah saya bersama jemaah bawa uang cashnya Bapak Ibu sekalian. Untuk apa Ustaz? Nanti lihat aja sendiri. Subhanallah pas kami pulang dari jumrah ada 1 kontainer besar, mereka jual air dingin di situ. Karena lagi musim panas biasa haji. Mereka jual air dingin, terus saya bilang sekarang Bapak Ibu silakan beli. Satu real 1 botol air gitu kan. Beli aja 1 pack itu kalau misalnya 24. Beli. Sudah dibeli. Oke, sekarang letakkan aja di jalan, lalu Bapak Ibu bilang, sabilillah, nanti jemaah haji pada datang ngeroyok tuh. Ya, pada ambil semuanya. Alhamdulillah akhirnya semua pada bagi, dan semua pada habisin uangnya pada saat itu. Nikmat sekali Ustaz ya kita bagiin begini. Iya, saya bilang kapan lagi kita bisa berikan minum orang dari Afrika, orang dari Eropa. Kita ketemu di musim haji dan memang salah satu penyebab haji mabrur adalah memberikan makan dan minum kepada orang pada saat itu. Nah yang lagi tidak sedang haji, kita juga disunnahkan di situ. Di hari-hari ini supaya kita juga mengerjakan amal soleh diantaranya memberi makan. Ya. Juga ibadah lain tentunya kita banyak berzikir, banyak berdoa, banyak silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit. Semua jenis ibadah intinya kalau Bapak Ibu kerjakan di 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada jihad. Faedah ketiga dari hadis, ya, yaitu anjuran puasa, ini jenis puasa yang ketiga, puasa Ashura. Ashura diambil dari kata-kata asyara yang berarti 10. Maksudnya 10 Muharram. 10 Muharram. Nah nanti kan ini kan kita seminggu lagi masuk Zulhijjah. Setelah habis Zulhijjah kita akan masuk bulan Muharram. Nah tanggal 10-nya itu juga dilingkarin nanti 10 Muharram dianjurkan puasa itu. Ya. Di sini dikatakan, kata Nabi SAW puasa Ashura akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Nah cuman memang ada tambahan informasi yang perlu kita ketahui. Dianjurkan oleh Nabi SAW agar setiap muslim dan muslimah menambah puasa Ashuranya dengan puasa Tasu'a. Tasu'a dari kata-kata tis'ah yang berarti 9. Nah dianjurkan kita gabung antara 9 dan 10. Kalau ada halangan di 9-nya boleh 10 sama 11. Kenapa Ustaz? Kan puasa Ashura yang dianjurkan dan disebutkan dalam hadis tadi untuk mendapatkan puasa setahun yang lalu. Ini ada sebabnya. Karena awal mula diperintahkannya oleh Nabi SAW puasa Ashura ini, ada beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi lagi puasa. Tepatnya 10 Muharram tuh. 10 Muharram ini hari Ashura tadi. Lalu kata Nabi SAW, tanya kenapa mereka puasa? Setelah ditanya, informasi dari orang-orang Yahudi adalah, karena hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maksudnya pada saat Nabi Musa lari di Laut Merah, terus terbelah, lalu selamat dan Fir'aun ditenggelamkan itu tanggal 10 Muharram. Maka kami puasa karena rasa syukur kepada Allah, kata orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, kami umat Islam lebih pantas menghormati Musa daripada kalian. Maka Nabi pun memerintahkan untuk puasa hari Ashura. Nah, karena Yahudi sampai hari ini masih puasa tanggal 10 Muharram, maka kita dianjurkan bertolak belakang dengan Yahudi dengan cara menambah 1 hari sebelumnya. Dikenal dengan Tasu'a. Kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan 10 dengan 9. Ya, supaya bertolak belakang dengan Yahudi.
Hadis selanjutnya, ya, di halaman 20 ya, di cetang selanjutnya, ini tentang jenis puasa yang keempat, puasa 6 hari bulan Syawal. Ini yang diangkat oleh penulis ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sitta min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka layaknya ia berpuasa selama setahun. Ada footnote nomor 21 di bawah ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shaum bab istihbab shaum sitta ayyam min Syawal. Imam Muslim menyebutkan dalam kitab puasa bab anjuran untuk berpuasa 6 hari bulan Syawal di jilid 3 halaman 169. Di sini disebutkan oleh penulis setelah membacakan hadis ini, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, maka layaknya yang berpuasa setahun penuh. Kata penulis disamakan dengan puasa setahun penuh karena setiap satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Maka Ramadan 1 bulan penuh derajat kebaikannya sama dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal derajatnya sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Oleh karena itu sempurnalah dia menjadi 1 tahun. Ya. Dan ini mungkin sudah tidak asing lagi karena kita sudah membahas di awal-awal selepas Ramadan masalah ini. Tapi dianjurkan untuk menjaga 6 hari bulan Syawal. Saya kembali mengingatkan lagi. Jadi ibaratnya kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan kita bilang begini, siapa yang bekerja full ya, 1 bulan Januari, kemudian dia tambah sepekan saja di bulan Februari, saya kasih gaji setahun. Kira-kira bagaimana pegawai di perusahaan itu? Pasti senang karena cuma kerja sebulan sepekan dapat gaji 12 bulan. Nah begitulah ibaratnya. Puasa Ramadan setahun tambah 6 hari saja bulan Syawal pahalanya 1 tahun. Karena itu utamanya. Ini sudah pernah kita bahas ya, saya ingatkan kembali. Bagi ibu-ibu yang punya halangan ya, saran kami ini fatwa ulama sudah membolehkan untuk di Ramadan meminum penunda haid. Supaya tidak punya utang. Sama dengan haji dan umroh. Boleh. Jadi nanti haidnya di bulan Syawal saja. Itu saran ya. Kalau mau itu lebih baik supaya tidak punya utang lagi. Dan nanti kalau dia haid di bulan Syawal, nanti tinggal dia setelah selesai haid dia bisa puasa 6 hari Syawal. Karena kalau ditanya mana yang lebih afdal? Saya puasa Syawal dulu atau bayar utang dulu? Jawabannya tentu lebih baik dia bayar utang dulu. Kemudian baru puasa Syawal. Karena sabda Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan ingat sebulan penuh, lalu diikuti 6 hari bulan Syawal, pahalanya baru sama setahun. Jadi kalau seorang muslimah puasa Syawal dulu 6 hari, dia belum bayar utang Ramadannya, maka belum dicatat pahala setahun. Sampai dia bayar utang Ramadannya. Ini tambahannya. Kita pindah ke cetang yang selanjutnya ya, penyampaian beliau masih berhubungan dengan masalah puasa di halaman 21. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shama yauman fisabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari dalam kondisi perang di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ini disebutkan ya, ada footnote nomor 22 diriwayatkan oleh As-Sakhawi. Maaf, Asy-Syekhani, maaf saya karena ini bahasa Arab di Indonesia dilatinkan ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang masyhur. Imam Bukhari sebutkan dalam Kitabul Jihad bab fadl as-shaum fi sabilillah. Imam Bukhari sebutkan dalam kitab jihad keutamaan berpuasa sementara di jalan Allah. Imam Muslim juga sebutkan dalam Kitabus Shaum, kitab puasa, fadl as-siyam fi sabilillah liman yutiquhu ya. Bila dhararin wala tafwit al-haq. Jadi Imam Muslim sebutkan dalam Kitabus Siyam bab keutamaan puasa di jalan Allah bagi orang yang mampu tanpa ada mudaratnya. Ya karena orang kalau lagi ada mudarat, lagi musafir atau sakit tidak boleh paksakan gitu ya. Baik, di sini dikatakan oleh penulis yang zahir, yang nampak dari hadis bahwa yang dimaksud adalah berpuasa pada hari-hari perang dan jihad.
Walaupun orang lagi butuh pada saat itu untuk energi, tapi dianjurkan puasa. Dan umumnya kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah jihad, ya, itu pasukan atau panglima-panglima perang biasanya untuk mendai kemenangan mereka suruh prajuritnya untuk berpuasa sambil berperang karena doanya mustajab di saat itu. Ibnul Jauzi berpendapat rahimahullah bahwa apabila ada kata fisabilillah disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah jihad. Ibnu Daqiq al-Id berkata, menurut kebiasaan atau al-urf dalam bahasa Arab, kata fisabilillah lebih banyak digunakan untuk maksud jihad. Dan mengandung kemungkinan juga kata fisabilillah bermakna ketaatan kepada Allah dalam segala kondisi. Tetapi makna yang pertama lebih mendekati. Ya, ini dijelaskan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Menurut Imam Nawawi, hadis ini menjelaskan bahwa puasa pada saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala berpahala besar selama tidak membahayakan diri, tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, tidak mengganggu peperangan dan juga hal-hal penting lainnya. Adapun maksud kata ba'adahu adalah menjauhkannya dari api neraka dan selamat darinya. Dan makna al-kharif adalah 1 tahun. Kita jelaskan dulu hadis ini. Faedah dari hadis yang bisa diambil yang pertama adalah adanya motivasi untuk selalu menjaga puasa. Ya. Yang sunnah apalagi wajib. Agar tidak meninggalkan jenis-jenis puasa-puasa sunnah tadi. Dan umumnya orang kalau menjaga yang sunnah maka yang wajib akan terjaga. Kalau bapak ibu jaga sholat sunnah maka sholat wajib pasti terjaga. Pasti. Kalau kita rutin menjaga bersedekah maka zakat akan terjaga. Kalau kita rutin umroh haji akan mudah. Nah seperti itu. Maka kita dengan menjaga amal-amal sunnah ini maka secara otomatis akan memudahkan kita untuk menyempurnakan yang wajib. Jadi kalau kita sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, 9 hari tadi bulan Zulhijjah, 9 dan 10 Muharram, maka nanti Ramadan jadi ringan. Orang yang biasa puasa itu ringan sekali puasa Ramadan bagi dia. Tapi orang yang sepanjang tahun tidak puasa sunnah, itu Ramadan agak berat dia, apa di hari-hari pertamanya gitu ya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, adanya ya keutamaan puasa kalau dilakukan sementara jihad. Jadi tadi anjuran puasa yang faedah pertama. Ini faedah yang kedua adalah adanya keutamaan ekstra bagi orang yang berpuasa sementara dia berjihad. Dan ini luar biasa ya. Menandakan kita sudah tahu, saya sudah berikan gambaran tadi orang jihad itu di medan perang, cuaca panas, butuh air. Ya, kita ada jalan sedikit saja sudah haus biasanya. Bagaimana dengan orang yang berperang menghadapi musuh? Ya, butuh kekuatan, tapi kuasa Allah SWT justru kekuatan para muslimin dan pasukan mujahidin itu di puasanya dan dijanjikan keutamaan yang besar di situ. Nah, keutamanya adalah dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya, 70 tahun jaraknya dari api neraka ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. 70 tahun ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu seperti apa itu. Yang jelas kita usahakan berpuasa. Dan saya pun tetap mengatakan ada pendapat yang tadi sudah kita bacakan, ada pendapat juga yang mengatakan kalau fisabilillah tidak harus jihad. Jadi kalau Bapak Ibu puasa misalnya hari ini Senin atau nanti hari Kamis atau nanti puasa Ayyamul Bid misalnya atau nanti yang tadi 9 hari pertama bulan Zulhijjah misalnya, maka kalau kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena riya, maka insya Allah juga mendapatkan keutamaan dijauhkan dari api neraka per 1 harinya 70 tahun. Ya, itu berarti sangat jauh dari api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga saya tambahkan tentang masalah puasa Ayyamul Bid tadi, ini lupa saya sebutkan. Yang afdal dikerjakan 13, 14, 15 ya. Tapi di bulan Zulhijjah, khusus bulan ini, maka bukan di 13, 14, 15, tapi 14, 15, 16. Kenapa? Karena tanggal 13-nya masih masuk hari tasyrik. Hari nggak boleh puasa. Nanti bulan Zulhijjah, ya, kan kita tanggal 10 Zulhijjah kan hari raya Idul Adha. Nah 3 hari setelahnya 11, 12, 13. Ini dikenal dengan hari tasyrik. Ini hari berkurban. Itu nggak boleh puasa. Berarti yang mau puasa Ayyamul Bid tanggal 14-nya. 14, 15, 16.
Baik, kita masuk di akhir bahasan kita di sini. Hadis terakhir yang beliau bahas tentang masalah puasa, yaitu di halaman 22 ya, cetang selanjutnya. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri shaimi syai'a." Barang siapa memberi makan berbuka pada orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuka puasa atau yang berpuasa itu. Ada footnote nomor 25, hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih dalam kitab Sunan. Bab majaa fi fadl man fattara sha'ima. Jadi 3 halaman 162 nomor 807. Jadi dalam kitab puasa, kitab Saum, babnya penjelasan tentang keutamaan orang yang membuka puasakan orang yang puasa. Kita di sini bacakan keterangan ditulis oleh penulis Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitab Aridha Al-Ahwazi berkata, sesungguhnya Allah dengan karunia-Nya terhadap makhluk, Dia memberi pahala kepada manusia karena telah menguji mereka dengan perintah dan larangan, bukan semata karena mereka berhak mendapatkannya. Kemudian Allah menambah kelipatan pahala dengan karunia-Nya, lalu menambah kepada mereka dengan karunia-Nya, yaitu dengan cara agar orang-orang yang membantu selainnya mendapatkan pahala dengan pahala semisal tanpa mengurangi sedikit pun pahala pelakunya. Jadi maksudnya yang mau disampaikan oleh Abu Bakar bin Arabi ini rahimahullah, beliau menitikberatkan termasuk karunia Allah SWT adalah Allah tidak membatasi hambanya dengan pahala dia sendiri. Sekarang kalau azan, saya sholat, saya dapat pahala asal saya ikuti syarat dan rukunnya, kan gitu. Tapi Allah memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan ekstra pahala. Bagaimana caranya? Ajak orang lain sholat. Kalau misalnya ada 3-4 orang ikut sama saya sholat di masjid, misalnya saya pergi ke masjid, maka saya dapat pahala dan mereka juga dapat pahala. Tapi saya dapat pahala mereka karena saya mengajak mereka. Nah ini Allah berikan kita kesempatan menambah kantong-kantong, mengisi tambahan kantong pahala kita dengan mengajak orang lain. Sekarang ta'lim begini, ya. Maka kalau kita sudah tahu ada ta'lim, kemudian kita ajak orang misalnya. Kalau dia tidak bisa hadir offline karena terbatasnya tempat misalnya, disampaikan linknya di medsos kita ada. Bisa hadir online misalnya. Lalu orang dengarkan, maka dapat pahalanya. Ya. Semuanya begitu, apapun ibadah, kalau kita terlibat untuk mengajak orang lain atau kita memberikan saran dan masukan, lalu orang itu mengamalkan, kita akan dapat pahalanya. Kata penulis, hal ini senada dengan sabda Nabi SAW, man jahaza ghaziyan faqad gaza. Barang siapa menyiapkan keperluan orang yang berperang, maka dia seolah ikut berperang. Ya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi juga. Kemudian disebutkan situ oleh penulis juga, at-taftir, memberi makan berbuka orang yang sedang berpuasa, zahir lafadznya juga mencakup memberi makanan dengan makanan yang ringan. Ya, sebagaimana dijelaskan situ ada footnote dalam kitab Ma'arifus Sunan, Syarah Sunan Tirmidzi li Al-Bannuri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bannuri dalam buku beliau Ma'arifus Sunan, syarahnya Sunan Tirmidzi. Di jilid 5 halaman 557. Ya, dengan ini alhamdulillah kita sudah selesai bahasannya. Kedepannya kita akan masuk ke bahasan nomor 8 berhubungan dengan masalah haji dan umroh. Ya, insya Allah kedepannya. Baik, kita akan jelaskan hadis ini. Langsung kita ambil faedahnya. Faedah yang pertama, adanya anjuran selalu mengejar tambahan pahala dengan mendukung orang lain beribadah. Misalnya tadi di sini disebutkan membuka puasakan orang. Kita kalau puasa kita dapat pahala. Tapi kita bisa dapat pahala 10 orang lain, 10 puasa lain, 100 puasa lain, 1000 puasa lain dengan cara buka puasain orang. Pernah ditanyakan di zaman Nabi SAW, ya Rasulullah, kata sahabatnya, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang. Karena di benak sahabat ini harus makanan lengkap. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang memberikan buka puasa kepada orang walaupun seteguk air atau susu yang dicampur oleh air atau sebutir kurma. Ya. Sebutir kurma tidak ada yang tidak bisa mendapatkannya karena memang tidak ada orang jual juga kurma sebutir, orang jual sekilo misalnya karena murahnya gitu. Ya.
Kalau ada orang juga miskin sekali, saya sudah sering memberikan masukan. Maka buka puasakan dengan apapun yang kita disiapkan. Misalnya kita buka puasa di rumah orang, kita bantu tuan rumahnya untuk nata makanan tersebut. Atau kita lagi di masjid. Saya pernah punya pengalaman waktu masih mahasiswa. Saya sempat mau praktikin hadis ini. Bagaimana caranya dapat pahala orang puasa nih? Ini luar biasa pahalanya. Saya datang ke Masjid Nabawi waktu itu sendirian. Ya. Kemudian saya duduk, saya lihat ada jek air zam-zam yang disiapin itu kan. Ada kayak gentong air zam-zam. Saya duduk situ. Terus saya cuma duduk untuk nunggu. Siapa yang mau ambil air saya pencetin aja. Saya isiin air baru saya kasih. Alhamdulillah dari mulai habis asar sampai menjelang maghrib. Berapa banyak orang yang kita kasih air dan tidak dilarang oleh pengurus masjid. Kan bisa kita dapatkan cuma tuangin air, susahnya apa. Atau misalnya kita lagi buka puasa di masjid sama orang-orang lain. Apa susahnya memberikan bantu marbot masjid, nata misalnya. Atau kita berbagi yang buka puasa kita kepada orang lain. Kan itu luar biasa. Jadi kita bisa dapatkan itu ya. Jadi yang pelajaran pertama itu adalah bagaimana kita bisa meraih, menambah pahala-pahala dan mengisi kantong-kantong pahala kita dengan cara ya, membantu orang lain atau memudahkan atau mempersiapkan ibadah untuk orang lain. Contoh yang lain, ini kan tadi puasa, contoh yang lain misalnya. Tadi sholat, saya kalau sholat saya dapat pahala sendiri, saya ajak orang lain saya juga dapat pahala mereka. Kalau masing-masing kami dapat 10, teman-teman saya dapat 10, saya akan dikasih, misalnya 10 orang saya ajak. 10 kali 10 berarti 100. Saya akan dapat 110 pahala, karena saya 10 dari mereka 100. Ini angka 10 cuma contoh saja supaya mudah difahami ya. Ada juga orang yang dapat pahala semuanya, imam. Kalau dia jadi imam, dia dapat pahala makmumnya. Ada juga orang dapat pahala imam dan makmum, muazzinnya. Dan ada orang mungkin sudah tidak ada di masjid situ, tidak hadir, mungkin dia pindah di kota lain, atau mungkin ditinggal di negeri lain, atau sudah meninggal. Tapi panen semua pahala orang tersebut, bahkan setiap hari dia panen, yaitu orang yang menyumbang untuk membangun masjidnya. Kan berarti ada kantong-kantong, ada sumber-sumber yang bisa kita isi pahala kita tambahan di situ. Ekstra dari apa yang kita lakukan. Jadi jangan sia-siakan, selalu siapkan dan mudahkan bagi orang yang mau beribadah. Kemudian faedah terakhir dari hadis adalah kita akan mendapatkan seperti pahala si pelakunya tadi. Ya, kalau kita siapkan buka puasa orang, apapun pahala puasa yang dapat hari itu kita dapat pahalanya. Kita siapkan tempat sholat buat orang, sejadah buat orang, apapun fasilitas untuk ibadahnya kita akan dapat pahala seperti dia. Ya, dia mau apa aja, misalnya mau apa saja, mau pakai ruangan kita untuk baca Al-Quran sebentar, mau berdoa, apa saja. Mau pinjam pulpen kita, tulis sesuatu yang bermanfaat, semua itu akan ada pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW, seorang bendahara atau staf muslim yang jujur, yang amanah, yang menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia seperti salah satu donatur atau penyumbang. Jadi misalnya kita kerja di satu yayasan, yayasan itu menerima uang zakat 1 M misalnya. Gaji kita sebagai pegawai cuma 5 juta rupiah, misal contoh. Maka pada saat kita mengalokasikan ya, zakat itu kita sama dengan menyumbang juga 1 miliar. Padahal kita tidak punya uang sebanyak itu. Nah begitu seterusnya. Kita mudahkan orang bersedekah, kita mudahkan orang baca Quran, apa saja maka kita akan panen pahalanya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.